Rat race, salah satu jebakan finansial terbesar dan paling umum di dunia. Di video ini, saya akan menjelaskan secara mendalam tentang rat race, apa yang membuatnya menjadi sangat berbahaya, dan mengapa banyak masyarakat masih belum menyadari bahwa mereka sedang berada di dalamnya. Rat race ini banyak sekali dijadikan buku, film, TV series, dan musik. Oleh karena itu, jika kalian masih belum terlalu familiar dengan rat race atau mau mempelajari dan mereview kembali tentang bahaya finansial ini, maka sebaiknya kalian menonton video ini sampai akhir. Rat race didefinisikan di dalam wikipedia.org. A rat race is an endless, self-defeating, or pointless pursuit. The phrase equates humans to rats attempting to earn a reward such as cheese in vain. It may also refer to a competitive struggle to get ahead financially or routinely. The term is commonly associated with an exhausting, repetitive lifestyle that leaves the time for relaxation or enjoyment. Rat race didefinisikan sebagai pengejaran tujuan atau cita-cita yang tanpa henti dan pengejaran yang sia-sia. Ungkapan ini mengilustrasikan tikus yang terus mencoba memakan keju yang di dalam jebakan tikus, yang pastinya berakhir sia-sia bagi tikus tersebut. Ungkapan ini juga umumnya diasosiasikan di dunia nyata sebagai pekerjaan yang repetitif, tidak menyenangkan dan melelahkan, dan meninggalkan sedikit hingga nol waktu untuk relaksasi atau menikmati hidup. Dalam analogi kota modern, banyak yang mungkin melihat orang seperti tikus dalam satu labirin, menghabiskan banyak usaha berlarian, namun pada akhirnya tidak mencapai apapun yang berarti secara kolektif ataupun individual. Ini sering digunakan untuk merujuk pada pekerjaan, terutama pekerjaan yang berlebihan atau kompetitif. Secara umum, jika seseorang bekerja terlalu banyak, ia dalam rat race atau perlombaan tikus. Aspek kunci dari perlombaan tikus yang ditimbulkan pada individu oleh kekuatan luar yang tidak terkendali, seperti peneliti dalam kasus tikus literal di dalam labirin laboratorium, atau logika yang melekat, tekanan dan insentif dari bisnis kontemporer dan masyarakat, misalnya produktivitas, percepatan, dan status. Terminologi ini mengandung implikasi bahwa banyak orang melihat pekerjaan sebagai pengejaran yang tampaknya tak berujung, dengan sedikit imbalan atau tujuan. Perjalanan siklus antara rumah dan kantor mirip dengan tikus yang berlari berputar-putar atau di roda hamster. Seringkali rat race dihubungkan dengan bekerja 9 to 5, dengan pekerjaan yang sama setiap hari, hanya untuk mendapatkan uang setiap bulannya, dan kemudian uang itu habis hanya untuk kebutuhan, hutang, dan sedikit hiburan. Orang tersebut kemudian bekerja terus-menerus hanya untuk mendapatkan uang lebih, dengan harapan bisa memakai uang itu untuk pergi bersenang-senang di akhir. Namun, rat race tidak hanya berlaku pada pekerjaan 9 to 5 saja. Banyak orang dengan penghasilan yang sangat tinggi bangkrut karena tidak memanajemen keuangannya. Sedangkan banyak orang yang bekerja di perusahaan 9 to 5 bisa menghidupi kebutuhannya, berinvestasi, dan menabung. Tidak peduli seberapa banyak uang yang orang-orang kaya hasilkan, jika mereka bekerja terlalu keras hanya untuk membeli barang-barang yang mereka inginkan, maka mereka sudah berada di dalam rat race. Orang-orang kaya yang berjuang dengan harapan bisa menikmati hasilnya suatu hari nanti, mereka juga berada di dalam rat race atau perlombaan tikus. Orang yang pintar memproduksi uang namun gagal mengontrol konsumsinya, maka sama saja mereka itu miskin. Jika kalian bekerja keras hanya untuk mencapai keinginan kalian, membeli Lamborghini, membeli rumah mewah, dan kalian mengorbankan kebahagiaan kalian, mengorbankan keluarga kalian dan teman-teman kalian, maka itulah rat race yang sesungguhnya. Untuk mengatasi rat race, part 1 adalah memikirkan diri kalian sebagai konsumen. Pikirkan apa yang kalian inginkan dan butuhkan. Setelah itu, pikirkan berapa banyak uang yang kalian habiskan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kalian. Seringkali kita menggunakan uang lebih banyak dari yang sebelumnya atau yang kita perkirakan. Jadi perlu bagi kita untuk mengeliminasi atau mengurangi konsumsi yang tidak diperlukan.
Mengontrol konsumsi jauh lebih mudah daripada memproduksi uang. Inilah alasan mengapa ada gaya hidup FIRE, yaitu hidup sangat sederhana, menabung dan berinvestasi, dan berusaha secepatnya untuk pensiun. Dan ada ideologi lain, yaitu minimalism, yaitu hidup bersih hanya dengan barang-barang yang dibutuhkan saja. Jadi karena memanajemen keuangan itu seharusnya lebih mudah daripada memproduksi uang. Oleh karena itu, semuanya harus paham tentang keuangan terlebih dahulu. Komen di bawah bagaimana kalian akan mengontrol konsumsi kalian. Selanjutnya, yaitu part 2, adalah produksi. Untuk mendapatkan uang, kalian perlu membuat sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh massa. Seperti pada umumnya, untuk memproduksi, kalian perlu mencari masalah, temukan solusinya, dan jual solusinya. Inilah jalan entrepreneur. Namun bukan berarti semua orang cocok melakukan hal ini. Perlu dipikir. Selanjutnya, part 2 adalah produksi. Untuk mendapatkan uang, kalian perlu membuat sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh massa. Seperti pada umumnya, untuk memproduksi, kalian perlu mencari masalah, temukan solusinya, dan jual solusinya. Inilah jalan entrepreneur. Namun, bukan berarti semua orang cocok melakukan hal ini. Perlu dipikirkan, apakah kalian cocok dengan jalan seorang entrepreneur atau jalan lain. Namun, bukan berarti seorang pekerja 9 to 5 tidak bisa menghasilkan uang lebih. Untuk menjadi produsen, maka kalian perlu berpikir sebagai produsen, yaitu menghasilkan harga atau nilai bagi masyarakat luas. Bagi entrepreneur, mungkin menjual barang-barang kebutuhan. Dan mungkin bagi pekerja 9 to 5, mereka bisa melakukan hal lain. Contohnya seperti membuka blog, kemudian menjual secara online, dan lain-lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mendapatkan uang lebih, bukan cuma dari berbisnis saja, bisa dari berbagai macam. Contohnya mungkin trading dari saham, trading cryptocurrency, kemudian membuat blog, membuat website, dan lain-lain. Untungnya dengan kecanggihan internet sekarang, semua orang bisa menemukan ide dan mengeksekusi ide tersebut untuk digunakan oleh orang banyak. Apakah market mau dengan produk kalian hanya bisa ditentukan setelah produknya telah dibentuk dan dijual. Jadi, untuk menyimpulkan, sangat penting untuk membawa pemikiran kalian sebagai konsumen dan kemudian mencari tahu apa yang kalian beli dan mengapa kalian membelinya. Kemudian urutkan sesuai prioritas dan eliminasi yang tidak diperlukan sesuai dengan budget yang dimiliki. Part kedua, yaitu produksi, adalah memproduksi yang bisa digunakan oleh orang banyak. Produksi tersebut atau produk tersebut, jasa tersebut bisa berguna bagi masyarakat luas. Atau kalian bisa mencoba berbagai metode lain untuk menghasilkan. Oke, jadi itu semua untuk video kali ini. Jika kalian suka video ini, saya akan sangat mengapresiasi kalau kalian like, komen, dan share. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini apabila kalian ingin belajar lebih banyak hal tentang produktivitas, keuangan, bisnis, dan pengembangan diri. Karena channel ini membahas seputar hal tersebut. Itu saja untuk kali ini, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akan menantikan kalian. Sampai jumpa.